Oke, hari ini kami di area ini. Keluarga ini menyediakan kita makanan yang sederhana tetapi cukup baik untuk kami. Makan apa? Makan pun belum. Dan Cuma minum. kita juga bawa ini yang pakai kami bawa, dan Agus adalah ketua keluarga dia untuk Saya anak ini dia adalah keluarga. makan dulu baru rehat. Kita bersama-sama dengan dia di gereja dulu sebelum PKP. Sekarang PKP tiada gereja. So inilah keadaan rumah mereka yang sederhana tapi Masih ada ya. Iya. tetapi bagi saya cukup besar berkatnya. Ya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Sederhana tapi bahagia. harus jadi berkat. Itu hari dia ke hutan pun susah ya. Buang pun habis. Semua barang pun tak ada, makanan tadi bagi makan. Kadang dia bawa marinasi itu ada dibungkus itu. Semua pedas kan dan tak boleh makan itu saja. Air pun tak ada. Sampai saya cakap tak apalah. Tak payah balik lah. Kita kena tipu kan uang saya sudah habis. Iya. Diminta lagi satu orang 200 lebih. 200 berapa? Dari KL pun sudah bagi 3.000 lebih. Wah. Saya cakap duit sudah habis. Lagi di hutan pun kita beli makan sendiri. Nasi satu bungkus itu 10 lebih. Air mineral satu botol 10 lebih. Terpaksa kami keluar malam-malam itu lari keluar jalan hitam itu. Tidur tapi jalan itu dekat sawit-sawit itu. Ada. Kami tidur nyawa. Jangan mau balik tak jadi, duit habis. Iyalah. Nanti kita boleh tidur, ini nyamuk pun banyak. Iya. Berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti kita Kehidupan yang sederhana tapi tidak pernah kelaparan. Inilah keadaannya. Dan kita melawat anggota gereja kita. Mereka sangat berterima kasih. Kita melawat mereka. Hari ini kita akan worship dengan mereka sama-sama. Ini nama dia Daniel. Ini nama Yohan. Jadi kita ada Daniel, kita ada Yohanes di sini kan. Dari sejengkal mana? Tak boleh Tak jalan sampai dulu. sejengkal. Memang kepala sudah di sini. Kalau yang rendah boleh lah. Tak perlu tinggi. Jaga dahit. Rendah. Saya tutup diri. Kami kunci. Ya, mereka datang sini semuanya tendang dia. Baju di badan dengan sepasang di dalam bag. 2 pasang pakaian saya. Kawan baik si takut Daniel. tiba di sini. Tapi Tuhan berkati mereka dengan ini supaya mereka masih dapat survive. Ya. Okay. Mari makan. Lapar sudah. Oke. Doko. Ini doko nih.
Jangan. Kenapa? Jangan. Saya mau. Nantikan kami untuk menjamu selera. Yang kecil nangis nanti. Daniel, kamu kan sudah cuci tangan kan? Selen, cuci tangan dulu. Tangan sudah cuci. Banyak loh nasi dia masak satu kampung punya masak. Kalau mari saya sudah buat nasi, saya Iya. banyak ini. Nanti nasinya kurang, lagi mau masak. Berdoa dulu. Tangannya macam Tangan mana? kotor. Oke, ayo kita berdoa. Berdoa dulu. Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Oke, ambil dulu. Ambil Daniel duluan. Daniel duluan. Oh, ayam. Ditapkan api. Api tadi. Tuh. Saya sana sini mau tengok nasi lagi kan, masa dekat gas itu takut hangus. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah Selesai. Banyaknya aku makan. Iya, sepuluh doy. Petang ini kita mau nyanyi lagu. Ya, nyanyi. Oke, Dek. Oke, coba. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Sini saja Daniel. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Pandai Daniel. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, pandai Daniel. Oke. Kita doa pembuka. Selain doa pembuka. Mari kita tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah memberi peluang kepada kami untuk datang berkunjung di kawasan ini dan berjumpa dengan keluarga ini ya Bapa. Terima kasih atas keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di saat ini kami juga berpeluang memuji nama-Mu, bernyanyi bersama dan mendengar firman-Mu bersama di rumah ini. Walaupun rumah kecil ini ya Bapa, tapi kami percaya di syurga nanti kami akan mempunyai rumah yang begitu indah yang Engkau telah sediakan kepada kami. Amin. Dan di sini kami hanya menumpang dan hidup sementara saja, dan Engkau telah berjanji yang Engkau akan memberi kami kehidupan yang kekal di surga nanti. Amin. Bapa, kiranya Engkau telah pun menyediakan malaikat-Mu untuk menjaga keluarga ini, terutamanya ketua keluarga Encik Agus telah pun bekerja begitu keras. Kiranya Engkau memberi dia keselamatan, karena pekerjaan yang dia lakukan ini juga ada risiko untuk kecederaan, tetapi kami percaya Engkau juga bersama dia dan keluarga ini. Yes, Lord. Terima kasih Bapa karena Engkau juga memberi mereka makanan yang secukupnya. Terima kasih Bapa karena memberi kebahagiaan
kepada keluarga ini. Asik. Sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu. Engkau memberi kami kebijaksanaan untuk memahami dan mengaplikasikan apa yang akan kami belajar sebentar lagi. Kuatkan iman kami ya Bapa, kuatkan kami dari segala cobaan dalam dunia ini ya Tuhan. Dan kami juga manusia yang lemah, ampunilah dosa-dosa kami. Asik. Semua ini Bapa kami serahkan dalam nama-Mu, Tuhan yang telah mati di kayu salib, Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, saya bacakan di sini Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Oke. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang dekat. Tulisan dalam Ibrani ini telah ditulis oleh Rasul Paulus kepada kita juga semua. Dia katakan di sini, Allah telah memberikan kita jalan yang baru dalam hidup kita. Dan saya percaya setiap masa, setiap waktu Tuhan memberikan kita peluang untuk hidup. Orang kata perkara pertama yang kita boleh katakan sesuatu yang ajaib berlaku dalam hidup kita setiap hari ialah apabila kita bangun, membuka mata dan kita masih lagi bernafas. Itulah keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup. Sebab ramai orang di sana yang dimana bangun tidur dan mereka sudah tidak hidup lagi. Dan ramai orang mati. Baru-baru ini apa yang berlaku dengan kita waktu COVID-19 ataupun waktu coronavirus, bukan sedikit orang yang mati. Dan mungkin kita hadapi, dan apa yang kamu hadapi hampir-hampir dengan keadaan itu, walaupun kita tidak dijangkiti tapi kita melalui kesusahan. Namun kita bersyukur sebab Tuhan tidak tinggalkan kita dan Dia beri kita peluang hidup yang kedua. Kita boleh katakan kehidupan yang kedua. Sekiranya Tuhan tidak memberikan kita peluang, ramai orang di sana yang mati. Beribu orang mati oleh karena virus ini. Dan saya berterima kasih sebab Tuhan masih beri kita peluang hari ini untuk hidup, untuk menikmati keadaan hidup kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhanlah tempat kita bergantung, Tuhanlah tempat kita memohon sesuatu. Dan yang paling penting di sini, Rasul Paulus mendorong setiap anggota gereja, marilah kita dengan tulus hati, dengan yakin pegang iman kita dengan teguh. Di mana dia kata karena Tuhan yang bersihkan hati kita, karena Tuhanlah juga yang buat hati nurani kita dibasuh dengan air yang murni. Dan yang paling penting di sini ialah marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Bermaksud bila kita dalam keadaan susah, bila kita dalam keadaan yang sukar, siapa yang boleh tolong kita? Ya, Tuhan boleh tolong. Tetapi anggota-anggota gereja kita juga harus saling mendorong antara satu dengan lain. Sebab
kalaulah bukan anggota gereja kita yang sama-sama mendorong, saya rasa kita semua rasa tidak tahu macam mana kan. Jadi dalam rumah kita sendiri, dalam gereja kita sendiri, biarpun dalam keadaan sekarang kita tidak ada worship, tetapi saya percaya kita mendorong ini sebab kita mengasihi, kita saling menolong sebab kita mengasihi. Dan saya percaya bukan kita mau tolong sebab kita mau setakat apa kita katakan mau tolong sebab saja untuk tunjuk baik, tetapi untuk kita betul-betul mengasihi, kita saling menyayangi, kita saling mengasihi, sebab itu kita mau mendorong. Nah, inilah nasihat yang dikatakan, mari kita saling menasihati dan lakukanlah ini dengan giat, sebab hari Tuhan sudah semakin dekat. Ini di dalam ayat yang ke-25. Kita harus lakukan ini sebab Tuhan tidak lama lagi mau datang. Makin dekat Tuhan datang, makin giat kita lakukan hal itu. Dan kita harus ingat bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan setakat kita bekerja sebab kita sebagai penginjil, tidak, tetapi sebab kita punya tugas. Fitri ada di rumah ini, biarpun kamu di rumah hanya untuk memasak, suami balik, kamu masak dan menyediakan makanan, tetapi sebenarnya ada benda lain yang kita boleh lakukan. Sebentar tadi saya ada bagi tengok kamu buku-buku tuh, boleh berdoa, kita boleh doakan buku itu supaya buku itu kita boleh beri dengan kawan-kawan yang ada di sini. Dan kita tidak tahu, mungkin ada kawan-kawan yang bertanya, yang sama-sama untuk berdoa, berbakti bersama dengan kamu di sini. Sebab bukan sedikit juga Kristen, biarpun mereka Kristen lain, tapi mungkin ada dorongan bersama untuk keluarga kamu untuk berbakti bersama, baca Alkitab tiap pagi sebelum jalan pergi kerja, dan itulah dorongan bagi kita dalam hidup kita. Dan saya percaya semakin Tuhan dekat, semakin kita giat buat supaya kita makin kuat dan kita makin teguh di dalam pegangan kita, sebab kita hanya sementara. Rumah yang kecil ini hanya tumpangan kita saja. Kita ada rumah yang lagi besar di surga. Daniel mau tinggal rumah yang cantik, kita pergi surga. Di sana emas rumah kita, Yesus yang sediakan. Sebab Matius kata, aku akan kembali membawa kamu dan kita akan tinggal di sana. Kan Daniel? So kita sementara saja menumpang di dunia ini, tapi Yesus akan datang bawa kita tinggal di rumah yang lebih baik. So ini sudah kita boleh katakan syukur. Satu, sebab kita masih hidup. Kedua, sebab kita masih lagi diberi peluang untuk melakukan sesuatu. Dan pastinya Tuhan bagi peluang untuk hidup itu ada tujuan dia, untuk kita hidup terus. Oke? Jadi inilah tugas kita, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Ini adalah pekerjaan yang baik yang kita boleh lakukan. Saya boleh akhiri ini dengan kata-kata ini. Biarlah kita saling mendorong di dalam kasih. Apa juga keperluan kita, memang Tuhan yang menyediakan, namun sebagai orang-orang yang percaya, kita harus saling mendorong antara satu dengan lain untuk saling menguatkan sampai Yesus datang yang kedua kali. Oke, itu saja. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita ambil satu lagu sambutan. Oke, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus di hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus di hatiku. Oke, mari kita berdoa.
Ya Tuhan kami di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kami. Tuhan di surga, kami tahu segala kekurangan kami. Kami tahu kami ini orang yang berdosa. Tetapi Tuhan yang memberikan kami kekuatan setiap masa dan setiap waktu. Terima kasih karena peluang kedua untuk masih hidup dalam dunia ini. Biarpun kami lalui banyak hal dalam dunia ini yang membuatkan kami sangat sedih, namun Tuhan terima kasih sebab Engkau memberikan kami peluang kedua untuk masih hidup dan menjalankan kehidupan ini buat sementara. Tuhan di surga, terima kasih. Saya bergembira untuk bersama-sama dengan keluarga Agus, Fitri, dan juga Daniel, anak mereka. Tuhan di surga, terima kasih sebab Engkau sudah memelihara mereka. Saya tahu apa yang mereka lalui sangat sukar bagi mereka. Namun Tuhan, semua itu adalah pelajaran yang baik bagi kami, dan kami ambil itu sebagai satu pelajaran dalam hidup kami. Biarpun kami tidak pernah melaluinya, dan akhirnya kami melalui. Semua itu bukannya untuk menjatuhkan kami, tetapi menguatkan iman kami kepadamu, Tuhan. Tuhan di surga, terima kasih karena Engkaulah menjadi kekuatan bagi keluarga ini. Terima kasih sebab Engkau memberkati mereka dengan tempat tinggal yang bagi saya adalah tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari panas dan juga hujan. Terima kasih karena makanan yang sentiasa ada di dapur mereka. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu adalah berkat daripadamu. Bapa di surga, biarlah Engkau terus mengasihi keluarga ini. Biarlah Engkau menjaga keluarga ini, menjaga Fitri, Daniel, dan juga Agus, supaya mereka bekerja nanti ya Tuhan, mereka sentiasa dalam perlindungan. Bapa di surga, saya serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Bila masa kami akan dapat bertemu sekali lagi, kami mohon Tuhan, berilah mereka kesehatan, jagalah mereka, berilah mereka bimbingan, kekuatan, dan biarlah malaikat tinggal dalam rumah ini menjadi penjaga bagi mereka. Terima kasih Tuhan, saya benar-benar berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menjaga mereka dalam kesusahan ketika mereka melepaskan diri daripada keadaan kesukaran yang mereka lalui pada waktu mereka tidak dapat balik ke Indonesia. Tuhan, inilah impian kami agar mereka dapat kembali ke Indonesia, dan jagalah mereka Tuhan supaya mereka dapat meneruskan keinginan mereka untuk pulang sementara mereka masih bekerja di sini. Apa juga ya Tuhan, kami tahu semua ini adalah kehendak Tuhan yang berlaku, bukan kehendak kami. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi. Sementara mereka bekerja di sini, peliharalah mereka dan gunalah mereka ya Tuhan untuk bersaksi kepada mereka yang ada di sekitar ini, supaya mereka semua juga akan mengenali kebenaran melalui keluarga ini. Terima kasih Bapa sekali lagi. Dan begitu juga Daniel, Engkau berkati dia. Terima kasih Tuhan, Daniel bertumbuh dengan baik, dan saya gembira sekiranya melihat Daniel menjadi contoh sebagaimana Daniel dalam Alkitab yang menjadi pemimpin pada satu masa akan datang, di mana sama ada di dalam keluarga maupun dalam community mereka. Bapa di surga, terima kasih, berkati terus keluarga ini. Biarlah tangan kanan Tuhan sentiasa bersama mereka. Malaikat Tuhan ada di keliling tempat ini, menjauhkan mereka daripada roh-roh kegelapan, menjauhkan mereka daripada kesusahan dan juga kesukaran, gangguan daripada orang-orang luar. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sajalah tempat kami bergantung. Berkati ya terus Tuhan keluarga ini. Kami persembahkan seluruh hidup kami juga, dan juga saya persembahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Dan doa ini kami persembahkan hanya melalui nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat, penebus kami semua. Amin. Terima kasih, makanan kamu sedap tuh makanan. Oke. Nih kami mau pulang sudah. Ya. Nih di sebalik tabir. Flashlight dia. Kami mau pulang sudah. Oke, jom kita jalan.
Bye, Daniel. Bye-bye. Bye. Iya.